Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para kiai, para ibu nyai, wabil khusus Bu Nyai Mufidah, para tokoh masyarakat, para ketua takmir dan seluruh pengurus, juga kepada Bapak Lurah, Bapak Babin Kamtibmas, dan juga kepada panitia semuanya, warga lumba-lumba lagi. Jalan lumba-lumba. Betul jauh bukan tadi. Kampornya. Gado. Nah, gado-gado. Wangi. Alhamdulillah, dan juga yang saya hormati kepada seluruh donatur yang malam hari ini kita memberikan santunan kepada anak-anak yatim, dan karena anak-anak yatim inilah Bapak Ibu sekalian, Allah masih menjaga alam semesta ini. Kita mendapatkan keberkahan ya gara-gara anak yatim. Andai kata tidak ada anak-anak yatim, mungkin dunia sudah dihancurkan oleh Allah. Ini anak-anak yatim ini adalah peluang bagi kita, sarana bagi kita untuk mendapatkan anugerah dan kasih sayang Allah. Siapa yang menyayangi anak yatim, ya maka dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan malam hari ini dengan memperingati Maulid Nabi sekaligus juga santunan anak yatim, kita semuanya yang hadir di tempat ini, di majelis ini, maupun yang kita tinggal di rumah masing-masing, anak, pendamping, semuanya mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dan mudah-mudahan kehidupannya diberikan kehidupan yang barokah, dan juga mudah-mudahan kita semuanya diberi keselamatan oleh Allah dunia sampai di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa peringatan Maulid Nabi ini hikmah yang terbesar. Setidaknya ini ada 3. Yang pertama, idharul farah, menunjukkan rasa gembira, rasa bahagia dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada yang bertanya, kenapa kalau Kanjeng Nabi itu diperingati kelahirannya, tapi kalau yang lain kok diperingati kematiannya? Bodoh haul, bodoh selamatan, nikah dan sebagainya, itu peringatan kematiannya. Kenapa kalau Kanjeng Nabi ini diperingati kelahirannya? Karena kelahiran Kanjeng Nabi ini adalah membawa rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Kelahirannya Kanjeng Nabi ini membawa rahmat. Nah, disitulah siapa yang bergembira dengan kelahiran Kanjeng Nabi, ya, ini seperti yang dilakukan oleh paman Kanjeng Nabi. Begitu Abu Lahab ini mendengar cerita mendengar informasi bahwa Nyai Aminah ini melahirkan putra, tidak melahirkan putri, ini bergembira. Hanya karena itu bergembira. Karena bergembira ini saking senengnya, budaknya yang namanya Suwaibah dibebaskan. Karena senang punya keponakan laki-laki. Karena saat itu jika lahir perempuan ini dianggap pembawa sial,
Padahal Gusti Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ini berpasang-pasangan. Lamun sobung reng bine sesos sareng laki. Kina punten. Apa boleh mau pas musim hujan dingin, aduh bingung Pak. Sebetulnya Allah itu bisa membuat orang seragam, itu bisa. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah, menjadi umat yang satu, ini bisa Allah. Tapi itu tidak dilakukan oleh Allah. Karena apa? Liyabluwakum fima atakum. Ini untuk menguji panjenengan. Ada Islam ini berpecah-pecah menjadi beberapa kelompok. Kanjeng Nabi menggambarkan akan menjadi 73 golongan. Ada orang yang agama-agama lain, ada Nasrani, Yahudi, macam-macam. Ada negara-negara lain, suku-suku yang berbeda-beda. Ini bermacam-macam. Dan ada latar belakang yang berbeda-beda. Nyambut gawe ono sing dadi tukang, ono dadi tani, semuanya ini bermacam-macam. Tidak lain untuk menguji. Liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kita semua. Saya hari ini kebetulan diperankan Allah untuk menjadi wakil bupati. Tidak akan lama. Bahkan peran kita sebagai manusia ini juga tidak akan lama di muka bumi ini. Kejaki ini kita akan meninggalkan dunia ini. Bisa jadi panjenengan di men gula di budi, atau sebaliknya saya belakangan panjenengan duluan, bisa jadi. Semuanya kan gitu. Loh, apa ada yang keliru dari tadi? Mak, agak nih kan? Tidak keliru ya? Betul ya? Nah, betul Pak. Alhamdulillah. Anak bulu kini Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu fastabiqul khairat, kata Allah. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bukan berlomba-lomba saling menjatuhkan, tapi berlomba-lomba untuk kebaikan. Jangan kemudian menyalah-nyalahkan orang lain bahkan yang beda agama pun jangan kau hina. Ini ajaran Rasul. Jangan kau sakiti, jangan kau olok-olok. Kalau kau mengolok-olok mereka, mereka juga akan mengolok-olok kita. Nah ini, jadi yang pertama niku idharul faroq. Yang kedua, ini adalah untuk menumbuhkan semangat lagi kepada diri kita, Pak. Untuk mengevaluasi selama 1 tahun ini, Pak. Kita sudah seberapa dekat di dalam mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini kita sudah mengikuti jejak Rasul apa tidak? Mengikuti akhlak Rasul apa tidak? Mengikuti perilaku Rasul apa tidak? Dari kita ngomong, cara kita berbicara, berbuat, berperilaku, bersikap kepada tetangga. Ini tetangga kun beri bau natok mau masak, napa sekalian beri masak anak. Apa kalau ada apa-apa hanya diberi baunya saja? Atau ada kepedulian terhadap tetangga. Sampai Kanjeng Nabi nyebut mangkana yu'minu billahi wal akhir falyukrim jarahu. Muliakan tetangga. Nah, itu termasuk ajaran Rasul. Nah, selama ini kita kayak apa, Pak? Kita sudah mengikuti apa enggak? Nah, disinilah dengan memperingati Maulid Nabi ini, mari kita ikuti dan kita hidupkan sunnah Rasul. Antara lain misalnya sholat berjamaah. Ini yang rutin saja, yang rutin-rutin yang biasa kita lakukan sehari-hari, sholat jamaah. Kita sudah sholat jamaah apa belum? Selama ini 5 waktu ini terus sholat berjamaah apa tidak? Walaupun tidak sempat sholat jamaah di musola, mungkin bisa sholat jamaah di rumah misalnya karena ada sesuatu, tapi jangan sampai sholat sendirian. Berapa kali kita sholat sendirian?
Nah ini, mari kita renungkan. Kita sering kali terbangun di malam hari, Pak. Apakah kita bangun malam hari itu langsung sholat tahajud? Apa cukup kejeding atau boleh tidur lagi? Nah, kita sering terbangun. Ini bangun malam maksudnya. Ini apa yang kita lakukan selama ini? Nah, mari kita stay hard nih, semangat kita. Bahwa kita sebenarnya kalau pas kebetulan ngelilir dalu jaga malam, itu sebetulnya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk sholat tahajud, Pak. Dibangunkan oleh Allah, bukan alarm yang membangunkan kita. Kadang kita terbangun dengan alarm terus dimatikan. Loh, itu sebetulnya Allah membangunkan kita, memberi kesempatan. Cuma kita kadang karena kalah dengan hawa nafsu, pilih turu aja, kesel lah, mulai aku jeding wudhu hilang ngantukku, malah sesuk aku kari kesel. Itu sebetulnya bisikan setan, Pak. Ketika pernah enggak terbesit seperti itu? Wah, saya besok banyak aktivitas, kalau saya ini tak gaya sholat nang jeding, ini nanti saya tidak bisa tidur lagi. Kalau saya terbangun soalnya susah tidur lagi. Nanti besok saya tinggal capeknya. Tak turu ini. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami seperti itu. Pernah, Pak? Pernah, ya? Nah, itu harus kita motivasi diri, Pak. Harus kita motivasi diri. Kalau tidak, kita akan terus kalah dengan nafsu kita. Karena itu, Pak, dalam diri kita ini ada dua kekuatan. Ada kekuatan negatif, ada kekuatan positif. Yang positif ini dikawal oleh akal, Pak. Dikawal oleh akal. Akal ini ketika Kanjeng Allah menciptakan akal, ini akal ini ditanya, hei akal, aku ki sopo, aku ki sopo. Dijawab oleh akal, ana abduka, anta robbi wa ana abdu. Panjenengan Tuhanku dan saya hamba panjenengan. Dimasukkan surga akal. Nah, kekuatan yang kedua yang negatif ini dikawal dan dikomando oleh nafsu. Ketika Allah menciptakan nafsu, nafsu itu ditanya, nafsu, aku ki sopo, kowe ki sopo? Jawabannya nafsu, anta wa ana. Panjenengan ki panjenengan, gula ki gula. Oh, rek melter lagi, cengeng lagi. Dimasukkan ke neraka, Pak, nafsu juga. 1000 tahun dikeluarkan. Ditanya lagi, hei nafsu, man ana wa man anta. Siapa saya, siapa kamu? Jawabannya masih tetap sama. Panjenengan, saya. Masukkan lagi neraka. Itu sampai 3 kali, Pak. Baru nafsu itu kemudian jawab, anta robbi wa ana abdu. Nah, pada diri manusia ini ada dua kekuatan. Ini terus perang, Pak. Karena itu perang paling besar, melawan diri sendiri, nafsu kita. Kalau perang melawan musuh secara lahiriah itu sudah selesai, Pak. Yang tidak akan pernah selesai dan terus menerus terjadi peperangan itu, perang antara akal sehat dengan nafsu. Apakah akal yang menguasai nafsu atau nafsu yang menguasai akal? Nah, kalau malaikat, Pak, malaikat ini naik terus karena malaikat tidak punya nafsu. Sementara iblis dan wa'ala alihi ini turun, Pak, karena akalnya tidak digunakan, nafsu yang digunakan, turun terus. Nah, iblis ini gua abul jan. Nah, yang mendapatkan yang diperintah untuk menjalankan agama ini dua golongan, ya golongan manusia atau golongan jin. Karena itu syarat utama bagi mereka untuk menerima perintah agama yaitu harus punya akal, harus berakal. Jadi kalau orang tidak punya akal, misalnya gila, memang asli, Pak, gila,
Nah, ini tidak wajib menjalankan perintah agama. Jadi kalau panjenengan montero tak ngelampain perintah agama, ya silakan gila kado. Ini dua kekuatan ini. Nah, Kanjeng Nabi dawuh ketika ditanya akal itu nopo, jawaban Kanjeng Nabi qaidul khairi, akal itu adalah penuntun kebaikan. Maka tidak akan ada kebaikan bagi orang yang merusak akalnya, yang tidak punya akal. Misalnya dengan mabuk, narkoba, itu sudah tidak akan ada kebaikannya. Walaupun dia kepingin baik, enggak punya masalah susah kok. Ingin menyelesaikan masalah, ingin reda, mabuk. Lo mabuk itu tidak menyelesaikan masalah, justru tambah tumpuk-tumpuk masalah. Bahkan orang kuno biyen niku Joko gak turu, Pak, gak pakai turu. Karena apa? Ketika orang tidur, orang itu hilang akal. Ulama-ulama dulu itu kuat melek bengi, jarang tidur. Lah kalau kita santri sekarang, aduh, pada subuh tidur, lagi siang semuanya tidur, sore bengi titik wis angop-angop ngeten iki wis mungkin tuh suwine sing pidatoi awak wis ngantuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi ngurangi turu niku walaupun nun sewu dalam situasi yang sekarang ini, walaupun cuma sekedar ngopi ngobrol sama konco misalnya, itu masih lebih baik, Pak, daripada kemudian berbuat maksiat. Utawa ngesak niki wonten malih alasan bagi santri sing notok nakal nih, Pak. Gus, daripada saya itu keluar maksiat nek kono wong buka aurat nang kene aduh wis pun timbangane maksiat kalau turu mawon tuh. Ini santri-santri di tempat saya itu sampean kok turu tok nggih timbangane ngrasani tiyang, Gus. Jagongan ngrasani tiyang, jadi kalau kali kanca-kanca jagongan ternyata ngrasani. Wis timbangane kalau gawe turu. Ajeng kula takzir niku ya ono benere nek alasane turu terus kowe. Gitu bakal maksiat, iya lo bener ya, Pak. Karena besok pada akhir zaman itu orang tuh lebih baik tidur, Pak, daripada beraktivitas. Beda dengan sholat ya, kalau sholat ya kewajiban agama ya harus. Nah, yang ketiga hikmah dari Maulid Nabi ini adalah untuk menghidupkan, sekali lagi untuk menghidupkan. Setelah kita menyesuaikan diri, kemudian menghidupkan. Ketika menghidupkan ini artinya mengajak orang lain untuk mensyiarkan agama Islam ini. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita kemudian memiliki standar, memiliki rujukan. Bagaimana sih sunnahnya Nabi itu? Karena ada orang yang kemudian mengatakan, yang satu mengatakan ini sunnah, yang lain mengatakan oh ini bukan sunnah, malah ini termasuk perbuatan bid'ah. Nah, ini penting kita untuk melihat kepada siapa kita nanti untuk berguru. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita pertama harus hati-hati untuk melihat. Kanjeng Nabi memberikan setidaknya ada 5 kriteria. Siapa yang layak untuk kita jadikan guru? Nah, yang pertama orang yang mengajarkan keyakinan. Orang yang mengajarkan keyakinan, meninggalkan keraguan dan mengajarkan keyakinan. Yakin terhadap perhitungan-perhitungan akhirat. Yakin apa yang kita lakukan ini akan ada konsekuensinya. In khairan fa khairun wa in syarran fasadun. Kalau yang kita lakukan baik ya akan mendapatkan balasan baik, kalau jelek ya juga jelek. Yang kedua, niki mengajarkan keikhlasan, mengajarkan ikhlas. Yang ketiga, mengajarkan zuhud. Zuhud itu tidak cinta dunia. Bukan berarti zuhud itu tidak boleh kaya, enggak. Silahkan kalau orang kepingin sukses silahkan, tapi jangan sampai dunia itu masuk dalam hati kita. Nah, ini. Yang keempat, mengajarkan tawaduk.
tidak sombong, mengajarkan tawaduk, rendah hati. Dan yang kelima ini mengajarkan apa? Keperdamaian, wa minal adawah ilan nasihah, mengajarkan kedamaian. Artinya apa? Omongannya santun, baik, perilakunya baik, tidak menyakiti orang lain. Nah, 5 hal ini, 5 kriteria ini yang patut kita jadikan untuk sebagai guru dan panutan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk itu saya ingin berbagi. Ada satu amalan yang dilakukan oleh Syekh Abdullah bin Sahal At-Tustari. Syekh Abdullah bin Sahal At-Tustari ini ditinggal mati yatim itu usia segini nih, usia 6 tahun, masih kecil, ditinggal wafat orang tuanya. Akhirnya diopeni kali pamannya karena juga orang yang tidak begitu, bukan orang yang berkecukupan, Pak. Akhirnya anak ini diajari ada untuk membaca 3 kalimat, Pak. Ini yang sering saya sampaikan di mana-mana. Ini untuk menghadirkan, satu, menghadirkan Allah dalam hati kita. Yang kedua, untuk membesarkan hati, Pak. Anak kecil Syekh Abdullah bin Sahal ini oleh pamannya disuruh membaca 3 kalimat, yaitu Allahu ma'i, Allahu nadirun ilayya, Allahu syahidi. Ini dalam hati tanpa menggerakkan bibir. Niki penjenengan apalakan. Coba penjenengan lakoni, apa yang akan terjadi? Seminggu mawon. Nek cocok jenengan terus noleh, gak cocok ya sampai lereng nongol. Nih, Allahuma'i, Allah bersamaku. Ini untuk membesarkan hati dan untuk meyakinkan diri bahwa kita terus dibarengi oleh Allah. Ketika seseorang ini sudah yakin dibarengi oleh Allah, maka tidak akan ada kekhawatiran pada diri orang itu. Sama seperti kula panjenengan kalau bepergian terus dibarengi karo Pak Camat, dibarengi kali si rodok anu titik nggih Pak Wabuk umpamane, rodok dur titik Pak Bupati. Adakah orang yang diajak bareng kali Pak Bupati misalnya, terus dia ada kekhawatiran, aku gak nggo sangu rek dijak Bupati, kira-kira jenengan dijak Bupati khawatir nomor, atau panjenengan diajak atasan panjenengan, jenengan dosen misalnya, diajak karo rektor, ayo ikut saya. Sampeyan lupa gak bawa bekal, gak bawa sangu. Kira-kira sampeyan khawatir apa enggak? Aku untuk mangane piye? Aku untuk turune piye? Saya tidak bawa baju, saya cuma ambil. Sudahlah. Tidak akan ada orang yang khawatir, Pak. Nah, demikian juga ketika kita yakin dibarengi kali Allah, di mana Allah adalah sutradara agung, penyelesai soal. Karena seluruh kita ini pasti mengalami masalah demi masalah. Pasti tidak entah masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah jodoh, masalah macam-macam, masalah pekerjaan dan sebagainya. Semua itu adalah ujian dari Allah. Nah, karena yang menguji Allah, maka yang tahu solusinya, yang tahu jawabannya, nggih, Gusti Allah. Maka ketika kita ada persoalan, diterampilkan, matur di situ dengan Gusti, kalau ada masalah Gusti, saya ada masalah ini, masalah ini, masalah ini, anak saya, keluarga saya, ekonomi saya, pun dengan hati ini kumpul hidup, artinya niku merasa dibarengi kali Gusti Allah. Saya yakin jenengan tidak akan khawatir. Kiai-kiai ini yang saya ketahui, tidak ada sama sekali yang kemudian mengkhawatirkan soal ekonomi, mengkhawatirkan soal anak-anaknya, tidak ada, karena semuanya dipasrahkan kepada Allah. Kiai Hamid Pasuruan niku termasuk si keponakan bapak, tapi bapak saya manggil beliau tetap kiai karena pangkatnya lebih tinggi. Itu juga begitu. Jadi kalau ada persoalan sampai Kiai Ahmad Busairi itu bilang,
ndawuhi ke bapak, karena Kiai Ahmad Husairin itu putranya banyak. Putranya itu Kiai Ahmad Husairin salah satu paman kulo, Pak D, itu yang punya keistimewaan garwane ini menikah itu sudah berkali-kali. Wa fi riwayatin ketika usia 72 itu sudah menikah, 73 itu 73 kali menikah.